Selamat datang. Kali ini di Tenda Surabaya. Kali ini kami akan merekonstruksi sebuah tenda berjenis barak dengan ukuran 3 kali 4 meter, warna biru, merek Speed. Nah, sebelumnya kali ini saya akan menjelaskan berbagai komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun tenda barak ini. Untuk yang pertama, ini adalah sambungan untuk menyambungkan tiang-tiang, dan yang ini ada 4 ya. Akan kusebutkan yang ini dulu, 1 dan 2 ini. Untuk yang 1 ini digunakan untuk bagian tiang itu istilahnya bagian tengah dari sebuah tenda. Sementara yang kedua ini adalah untuk bagian atap ya, atap atau untuk bagian yang paling atas. Dan yang ketiga dan keempat ini untuk bagian kaki. Tapi kalau yang ini itu digunakan di tengah ya, bagian kaki, bagian tengah. Sementara untuk yang ini itu digunakan untuk siku dari bagian kaki sebuah tenda. Dan yap, ini adalah tiangnya sebagai fondasi dari berdirinya sebuah tenda. Untuk tiangnya sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah tiang ini ya, tiang yang polos, tidak ada pencetannya sama sekali ya. Di sini juga polos. Dan yang kedua adalah tiang yang ininya ada bolongannya ya, ada 2 bolongannya ini. Nah, 2. Lalu di sisi sini itu ada pencetannya guys ya. Dan yang untuk jenis ketiga itu dari 2 sisi dari tiang ini ada pencetannya ya. Nah, jadi ada 3 jenis dari tiang untuk membangun tenda barak ini. Dan yang ini adalah reng atap. Ini digunakan untuk menguatkan ya bagian atap tenda sehingga bisa menahan dari hujan guys. Dan yang selanjutnya ialah ini ya, ini digunakan untuk menguatkan dari reng-reng ini ya. Kalian bisa lihat, nah ini bisa nyambung ya. Jadi ini adalah penguat untuk reng-reng tenda ini guys. Dan yang ini ialah pasak, digunakan untuk menancapkan bagian tenda ke dalam tanah sehingga tenda akan menjadi lebih kuat guys. Jadi tidak gampang terbawa oleh angin. Sementara untuk yang ini ya, talinya ini pasangan untuk pasak ini. Jadi ya, itu saja untuk komponen-komponen tenda. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membangun tenda ini dari awal. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kali ini kita ada di tahap pertama dalam pembuatan tenda, yaitu kita akan membangun atapnya dulu ya. Dan untuk pemasangan gimana sambungan antara sambungan dan tiang itu seperti ini. Nah, dan untuk melepaskannya juga seperti ini guys ya. Nah, jadi ini dia untuk tahap atap dari sebuah tenda. Untuk bagian pucuk ya, bagian pucuk dari bagian atap tenda itu menggunakan sambungan 3 ya, menggunakan sambungan 3 seperti ini juga. Ini teman saya akan menggunakan sambungan 3 untuk bagian pucuk dari atap seperti ini ya, sambungan 3 tumpul ya, sambungan 3 tumpul. Yep. Dan yang ini adalah sambungan tumpul yang 4 ya, 4. Ini digunakan untuk menyambungkan bagian atap tenda yang bagian tengah ya, bagian tengah dari tenda. Nah, dari skala-skala yang saya katakan sebelumnya, untuk yang tumpul bagian 3 untuk yang di sudut, dan untuk yang bagian tumpul 4 ya, tumpul 4 ini digunakan untuk tengah, maka akan menghasilkan sebuah bentuk bagaikan
segitiga guys ya, bagaikan segitiga. Jadi ini adalah bagian bentuk ya, bentuk dari atap tenda. Dan ini ya, dari bentuk yang bagaikan segitiga dari sisi sana dan sisi ini, maka akan disambungkan ya, disambungkan di sini. Ini adalah sambungan tumpul yang keempat, digunakan untuk menyambung sisi kanan dan sisi kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan tinggal nambahkan tiang di sini ya, tiang di sini. Kita akan sambungkan ke sini dan itu juga. Wah. Jadi ini adalah bentuk dari atap tenda ya. Seperti ini. Jadi kalau kalian para permisa telah merekonstruksi bagian atap dan jadi seperti ini, maka bisa dikatakan proses pertama kalian dianggap benar guys. Nah, jadi ini adalah untuk langkah kedua, ialah pemasangan reng atap beserta penguatnya ya. Jadi seperti ini, begini seperti prosesnya ya. Jadi kita akan membuat rengnya ini seperti diagonal kotak. Jadi ada 4 reng ya, 1, 2, dan 2 sana lagi. Dan 4 reng ini akan dipersatukan dan dikuatkan oleh penguat reng. Kan troli mas. Ya Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini sudah terpasang dengan kuat, nanti kita akan melakukan hal yang sama di sisi berikutnya, seperti di sisi ini, di sisi sana, dan juga untuk di sisi ini ya. Ini yang sudah selesai. Jadi ini dia ya, bentuk dari rengnya yang sudah dipasang. Ini bayangan ya, kalau atapnya sudah taruh di atas, tapi untuk sementara masih taruh di bawah dulu. Dan yang ketiga ya, kita akan memasang terpalnya untuk bagian atap tenda. Kita akan pasangi terpalnya. Jadi ini adalah terpalnya dan kemasannya. Jadi sebelumnya kita akan memasang ya, kita akan lebarkan dulu bagian terpalnya sehingga bisa kita tarik dari ujung sini ya. Nanti ini kita akan lebarkan, lalu kita akan tarik sana, lalu ke sana guys. Seperti ini ya pemirsa. Nah, jadi ini dia ya, untuk batas dari tenda itu sendiri. Kita harus ini ya, ini adalah tengah-tengah dari tenda, kita harus paskan di pucuk sini ya, pucuk dari segitiganya. Dan itu juga berlaku juga untuk bagian sisi yang di sana. Untuk langkah keempat, kita akan memasangkan bagian tiang ya, bagian tiang dari tenda ini. Tapi untuk yang pertama kita akan pasang bagian kanan apa kiri mas? menaikkan batas apa?
4 sisi dari kaki tenda. Kita akan menaikkan 4 sisi dari tenda ini. Jadi terserah pemirsa, boleh dari kanan atau kiri. Dan untuk tiangnya yang kita gunakan sendiri itu menggunakan tiang yang dua puntelan ya, yang ada 2 pencetan. 2 pencetan ini gunakan untuk bagian tiang yang akan menaikkan tenda ini, guys. Oke, jadi ini dia tahap dalam melipat terpal ya. Nah, setelah tenda telah dinaikkan, untuk setiap 4 sisi ya, 4 sisi dari tenda ini kita akan rapatkan ya, ini ya, putih-putihnya ini kita rapatkan dari atas ya, dari atas hingga pucuk bawah. Nah, untuk yang bagian tengah dari bagian tiang ya, kita akan memasangkannya. Menggunakan tiang polos ya. Kita akan menggunakan tiang polos. Di pucuk ini dan pucuk sana tidak ada pencetan ya. Nah, jadi ngomong-ngomong ini adalah nuansa dalam dari tenda. Ini ada reng, juga terdapat jendela-jendelanya. Ini yang telah dibuka, sementara ini yang belum dibuka. Dan ya, jadi untuk langkah kelima ya, kita akan menggunakan sambungan ini untuk memperkuat fondasi dari tenda ini. Jadi ini adalah proses dari bagian kaki tenda. Dan ini juga berlaku ya, sekali lagi, ini juga berlaku untuk keempat sisi. Seperti ini ya. Sekarang kita akan bagian ini ya, yang menghubungkan antara tiang dengan kaki tenda. Jadi kita akan menggunakan sambungan ini, sambungan 3 yang berbentuk T. Ini untuk menghubungkan ya antara sudut sana, sambungan sudut sana dan sambungan sudut yang di sana. Dua tiang ini yang disambungkan ya, itu digunakan untuk menghubungkan sudut bagian sini dan yang bagian sana. Ini 2 tiang ini berlaku untuk bagian depan ya, jadi ini adalah bagian depan serta untuk bagian belakang ya. Nah, seperti ini. Ini untuk depan belakang. Bawah ini. Oh iya. Jadi ini ya, 2 tiang yang disambungkan ini menggunakan tiang yang tanpa bolongan serta yang bolongan yang serta ada pencetannya. Sekali lagi ya, biar tidak ada miskomunikasi, ini 2 tiang ini menggunakan bagian tiang ada pentulan 1 serta tiang yang tidak ada pentulan. Nah, untuk tempat pasangnya sendiri ada banyak ya, di sudut 4 sana, di tengah sini ya, tengah sini. Ini juga berlaku untuk sisi yang sana, sisi bagian belakang juga, dan juga di sana di atas, Amit. Di bagian atas ini ya, itu ada tempat pasaknya juga di sana. Jadi ini juga ya, jadi ini ya,
Di dalam sisi tenda ini terdapat tali ya. Tali ini digunakan untuk menghubungkan terpal ini dengan tiang. Jadi untuk penambahan kekuatan untuk sang tenda. Jadi ini beberapa shoot dari kami dalam membongkar tenda ini. Oke, selamat datang. Jadi ini beberapa shoot dari kami dalam membongkar tenda ini. Ini ya untuk pembongkaran tendanya ya. Kita itu akan mencabut tiang dari tendanya itu dari salah satu sisi guys ya, agar tidak rubuh secara mendadak istilahnya. Jadi kita akan mencabut tiang beserta kakinya yang bagian kiri, nah baru yang bagian kanan guys. Jadi akan bisa menghasilkan ini ya, agar tendanya tidak jatuh secara kuat sekali sehingga takutnya bisa merusak tiang tersebut. Oke, jadi ini dia tahap dalam melipat terpal ya.